Dengan hati yang penuh rahasia dan rencana ilahi, Nabi Yusuf alaihissalam merancang siasat untuk menahan adik kandungnya, Bunyamin, agar tetap berada di sisinya. Dengan bijaksana, ia memerintahkan para pembantunya untuk menyisipkan sebuah piala perak kerajaan, simbol kemuliaan Mesir, ke dalam karung makanan yang menjadi jatah Bunyamin. Ketika rombongan saudara-saudaranya bersiap meninggalkan istana, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari para penjaga, "Hai kafilah, kalian adalah pencuri!" Tuduhan itu mengguncang udara, membuat saudara-saudara Yusuf tersentak, wajah mereka pucat oleh kebingungan. Mereka berbalik, nada suara mereka penuh keheranan, "Barang apa yang hilang dari kalian?" Penjaga menjawab dengan tegas, "Piala raja telah raib. Barang siapa yang mengembalikannya akan mendapat imbalan gandum seberat beban unta, dan aku menjamin janji itu." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang datang hanya untuk memohon pangan demi keluarga mereka yang kelaparan, merasa tersudut. "Demi Allah," seru mereka, "kalian tahu kami bukan penutup bumi ini dengan niat jahat, apalagi mencuri." Firman Allah mengabadikan momen itu. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala, tempat minum, ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Mereka menjawab, sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu, "Barang apakah yang hilang daripada kamu?" Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri." Quran Surah Yusuf, ayat 70-73. Dalam kepanikan, mereka bersumpah untuk membuktikan kejujuran. "Jika piala itu ditemukan pada salah satu dari kami, biarlah dia menjadi tebusannya," kata mereka, tanpa menyadari bahwa kata-kata itu adalah bagian dari rencana ilahi. Sebab, tanpa janji itu, hukum kerajaan Mesir tak mengizinkan Nabi Yusuf alaihissalam menahan Bunyamin. Pemeriksaan pun dimulai, karung demi karung dibongkar dengan cermat. Untuk menghindari tuduhan kecurangan, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan agar karung saudara-saudaranya yang lain diperiksa terlebih dahulu, dimulai dari yang tertua. Ketegangan memuncak, hingga akhirnya piala perak itu ditemukan di karung Bunyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tercengang, lalu dengan cepat berkomentar sinis, "Jika dia mencuri, tak heran. Saudaranya, Yusuf, juga pernah mencuri dulu." Mereka merujuk pada kisah lama, konon saat Yusuf menghancurkan patung berhala milik kakek dari pihak ibunya. Namun, Nabi Yusuf alaihissalam hanya diam, menahan amarah dalam hatinya. Dalam batin, ia berkata, "Kalianlah yang lebih buruk sifatnya, dan Allah Maha mengetahui kebenaran dari tuduhan kalian." Firman Allah mengisahkan, mereka berkata, "Tetapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta?" Mereka menjawab, "Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya, tebusannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim." Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang lebih mengetahui. Mereka berkata, "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya
telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu." Quran Surah Yusuf, ayat 74-77. Namun, ingat akan janji kepada ayah mereka, Nabi Yakub alaihi salam, untuk menjaga Bunyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam memohon belas kasih. "Wahai Al-Aziz," ujar mereka, "Bunyamin memiliki ayah yang telah renta, hatinya akan hancur jika kehilangan anak ini. Ambillah salah satu dari kami sebagai gantinya. Kami tahu engkau adalah orang yang penuh kebaikan." Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam dengan tegas namun adil menolak. "Aku berlindung kepada Allah dari menahan orang yang tak bersalah dan membebaskan pelaku. Itu adalah kezaliman." Firman Allah mengabadikan. Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik." Berkata Yusuf, "Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim." Quran Surah Yusuf, ayat 78-79. Keputusasaan menyelimuti mereka. Janji kepada Yakub alaihi salam untuk membawa pulang Bunyamin kini hancur, mengingatkan mereka pada kelalaian mereka terhadap Yusuf di masa lalu. Rabil, saudara tertua, merasa beban berat di hatinya. "Aku tak akan kembali menghadap ayah kita," katanya dengan suara bergetar. "Kalian tahu janji yang kita ikrarkan atas nama Allah. Aku akan tetap di Mesir sampai ayah mengizinkanku pulang, atau hingga Bunyamin bebas." Ia memerintahkan saudara-saudaranya untuk kembali ke Kanaan dan menceritakan kebenaran kepada Yakub alaihi salam, bahkan menyarankan agar ayah mereka menanyakan kebenaran peristiwa itu kepada penduduk kota, sebab berita tentang piala yang hilang telah menyebar luas di kalangan pengunjung istana. Firman Allah mengisahkan, "Maka tatkala mereka berputus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, 'Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga, mengetahui, barang yang gaib." Quran Surah Yusuf, ayat 80-81. Saat saudara-saudara Yusuf tiba di Kanaan dan menceritakan peristiwa pahit itu kepada Yakub, hati sang ayah tercabik-cabik. Bunyamin, anak yang ia kenal sebagai pribadi jujur, dituduh mencuri, dan ingatan akan kelalaian mereka terhadap Yusuf kembali menghantui. "Kalian telah mengulang kesalahan yang sama," katanya dengan nada penuh duka. Namun, di tengah kepedihan, Yakub alaihi salam memilih bersabar, menyerahkan segalanya kepada Allah, berharap suatu hari Yusuf, Bunyamin, dan Rabil akan kembali kepadanya. Kesedihannya begitu mendalam hingga matanya memudar, kehilangan cahaya akibat tangis yang tak kunjung usai. Saudara-saudaranya, melihat penderitaan ayah mereka, memohon, "Wahai ayah, jangan biarkan kesedihan ini menghancurkanmu. Jaga dirimu." Tetapi Yakub alaihi salam hanya mengadukan keluhnya kepada Allah, yakin bahwa rahmat-Nya akan membawa jalan keluar. "Aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui,"
ujarnya dengan penuh keyakinan. Firman Allah mengabadikan. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik, itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah Yusuf, ayat 83. Ia lalu memerintahkan anak-anaknya, pergilah, carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, sebab hanya orang-orang kafir yang kehilangan harapan. Firman Allah mengisahkan, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surah Yusuf, ayat 87. Musim paceklik terus mencekik, memaksa saudara-saudara Yusuf kembali ke Mesir dengan membawa barang tukar yang hampir tak berharga, hanya secuil harta yang tersisa dari keluarga mereka yang besar. Dengan rendah hati, mereka menghadap Yusuf, memohon, wahai Al-Aziz, terimalah barang sederhana ini dan penuhilah jatah kami. Berilah kami sedekah, sebab keluarga kami dalam kesulitan besar. Melihat mereka dalam keadaannya memilukan, hati Yusuf tersentuh. Rasa iba membuncah, dan ia memutuskan untuk mengakhiri rahasia yang selama ini ia simpan. Dengan lembut, ia membuka penutup kepalanya, memperlihatkan wajah yang begitu dikenal oleh saudara-saudaranya. Apakah kalian tahu apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya saat kalian diliputi ketidaktahuan? Tanyanya dengan suara yang penuh makna. Firman Allah mengabadikan, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Quran Surah Yusuf, ayat 89. Saudara-saudaranya terpana, mulut mereka terkunci oleh kejutan. Apakah engkau benar-benar Yusuf? Tanya mereka, masih tak percaya. Yusuf mengangguk, akulah Yusuf, dan ini saudaraku, Bunyamin. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Barang siapa bertakwa dan bersabar, sungguh Allah tak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Firman Allah mengisahkan. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguh Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Yusuf, ayat 90-91. Saudara-saudaranya mengakui keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam, menyadari kesalahan mereka di masa lalu. Namun, di hati Yusuf tak ada dendam. Dengan penuh kemurahan, ia berkata, hari ini tak ada cercaan untuk kalian. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, sebab Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Firman Allah mengabadikan. Dia, Yusuf, berkata, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surah Yusuf, ayat 92. Nabi Yusuf alaihi salam lalu memerintahkan saudara-saudaranya untuk membawa baju gamisnya kepada Yakub alaihi salam. Tempelkan baju ini ke wajah ayahku, katanya, maka penglihatannya akan kembali. Ia juga meminta mereka membawa seluruh keluarga ke Mesir, agar mereka dapat bersatu kembali setelah sekian lama terpisah. Firman Allah mengisahkan, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu tempelkanlah ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali. Quran Surah Yusuf, ayat 93.
Saat rombongan itu dalam perjalanan pulang, jauh di Kanaan, Yakub alaihissalam tiba-tiba mencium aroma Yusuf yang begitu dikenalnya, meski jarak memisahkan mereka berhari-hari perjalanan. "Aku mencium bau Yusuf," serunya, namun keluarganya menyangkal, menuduhnya tenggelam dalam ilusi. Firman Allah mengabadikan. Tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Quran Surah Yusuf, ayat 94-95. Ketika rombongan tiba, mereka menyampaikan pesan untuk menempelkan baju Yusuf ke wajah Yakub alaihissalam. Seketika, penglihatannya pulih, seolah cahaya kembali menyapa matanya yang telah lama redup. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Bukankah aku bilang, aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui?" Firman Allah mengisahkan, tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, "Tidakkah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?" Quran Surah Yusuf, ayat 96. Saudara-saudara Yusuf, dengan hati penuh penyesalan, memohon agar Yakub alaihissalam memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Yakub berjanji, "Aku akan memohonkan ampunan untuk kalian di waktu sahur, saat doa-doa dikabulkan." Ia menunda doanya hingga waktu yang mustajab, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Umar bin Khattab pernah mendengar doa serupa dari Abdullah bin Mas'ud, mengacu pada kebiasaan Yakub alaihissalam. Akhirnya, Yakub alaihissalam dan seluruh keluarganya berangkat ke Mesir. Di perbatasan, Nabi Yusuf alaihissalam menyambut mereka dengan pasukan kerajaan, tanda penghormatan untuk Nabi Israel. Mereka memasuki kota dengan penuh sukacita, dan Yusuf mempersilakan kedua orang tuanya duduk di singgasananya. Dalam momen yang mengharukan, keluarganya bersujud kepadanya sebagai tanda hormat, sebuah tradisi yang diperbolehkan pada masa itu. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Wahai ayahku, inilah ta'bir mimpiku dahulu. Allah telah menjadikannya kenyataan." Firman Allah mengabadikan. Dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana, dan mereka, semuanya, merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan." Quran Surah Yusuf, ayat 100. Selama masa paceklik, Nabi Yusuf alaihissalam mengelola kekayaan Mesir dengan bijak. Ia menjual gandum kepada rakyat, yang akhirnya menyerahkan harta, tanah, bahkan diri mereka sebagai budak. Namun, dengan kemurahan hati, Nabi Yusuf alaihissalam membebaskan mereka, hanya meminta 5% hasil panen untuk kerajaan. Ia sendiri hidup sederhana, makan sekali sehari agar tak lupa pada penderitaan rakyatnya. Sebuah teladan yang diikuti oleh pemimpin seperti Umar bin Khattab di masa kemudian. Nabi Yakub alaihissalam tinggal di Mesir selama 17 tahun bersama Nabi Yusuf alaihissalam, hingga akhirnya wafat. Sebelum meninggal, ia berwasiat agar dimakamkan di sisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam di Syam. Ia juga menasihati anak-anaknya untuk tetap bertauhid, memeluk agama Islam, sebagaimana para nabi sebelumnya. Firman Allah mengisahkan, "Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan, tanda-tanda, maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.'" Quran Surah Al-Baqarah,
ayat 133. Tak lama setelah itu, Nabi Yusuf alaihi salam menyusul ayahnya. Pada usia 110 tahun, ia berwasiat agar jenazahnya diawetkan dan dibawa ke Syam saat keluarganya keluar dari Mesir. Peti jenazahnya disimpan hingga masa Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian memenuhi wasiat itu, menguburkannya di sisi para leluhurnya. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, penuh hikmah dan rahmat, sebuah perjalanan dari sumur pengkhianatan menuju singgasana keagungan, disatukan kembali oleh kasih sayang dan pengampunan di bawah naungan rencana Allah yang maha sempurna.